Saya mau nanya nih Bang, ada seorang pengacara melontarkan kata-kata, apakah si A melakukan menjual diri demi sehingga duitnya banyak? Nah, kata-kata itu bisa dijadikan unsur pidana nggak Bang? Ya, baik. Ya, seorang advokat itu kan punya kode etik. Kode etik itulah yang menjadikan batasan-batasan seorang advokat itu bertindak dan berperilaku terhadap menyelesaikan perkara atau membela kliennya. Karena itu seluruh advokat seharusnya dia mempunyai kode etik atau etika yang harus dipakai dalam membela klien. Nah, apabila misalnya ada advokat yang menjelek-jelekan baik itu lawannya yang merupakan lawan daripada perkara hukum itu, maka itu yang tidak diperbolehkan. Advokat itu bisa melakukan pembelaan dan dia tidak dikenakan hukum apabila dia sepanjang masih dalam pekerjaannya, tapi juga tidak melakukan menjelek-jelekan seorang yang sudah menyangkut dalam fisik misalnya, atau juga mengungkit-ungkit seorang. Karena itu juga menurut pendapat saya itu juga bukan bagian dari pembelaan hukum. Kalau memang fair semuanya, ya kalau memang itu pidana kita laporkan pidana. Kalau ada kasus perdata itu buat perdata itu kan lebih baik. Bang, apa yang saya lontarkan tadi Bang, apabila tidak terbukti ya, ini saya lontarkan tadi tidak terbukti itu bisa masuk unsur pidana gak Bang? Iya, dengan baik terbukti atau tidak terbukti, kalau memang sudah melakukan penghinaan itu sudah masuk unsur pidana. Ya, baik itu 310 dengan putusan MK pasal 78 2021 memang diucapnya secara lisan 310 perbaikannya di situ. Atau dengan undang ITE pasal 27 ya itu sudah bisa, kalau memang ada orang yang dihina dilakukan dalam lontaran tersebut, ya itu bisa masuk pidana. Pencemaran nama baik juga Bang ya? Ya, pencemaran nama baiknya. Tidak perlu juga dibuktikan itu benar atau tidak. Mengatakan bahwasanya misalnya mohon maaf, seorang misalnya berprofesi sebagai wanita tunasusila misalnya, kemudian dikatakan itu kakak kamu, ibu kamu itu berprofesi sebagai tunasusila, nah itu juga sudah kena meskipun profesi itu benar. Kan apakah harus dilaporkan dulu ke Dewan Etik dari profesi seorang advokat? Iya, pelaporan ini kan bisa kalau misalnya memang sudah kena unsur pidana, itu bisa langsung kan melaporkan secara langsung orang yang dirugikan terhadap kalimat yang dilontarkan, dan juga bisa dilaporkan kepada etik. Etik ini kan terkait masalah profesinya dia. Yang paling besar etik adalah sanksi hukumnya adalah dicabut izinnya. Nah, kalau memang itu unsur pidananya, menurut saya silakan yang karena korbannya atau orang yang dihina itu tidak senang, itu dilaporkan secara pidana. Proses hukumnya harus berjalan. Berarti bisa dijerat berapa tahun sih Bang terkait perkataan pelontaran tuduhan-tuduhan Iya, seperti kalau itu? bisa pakai 310 yang ditunjuk putusan MK kemudian pasal 27 ya bisa lebih daripada 2 tahun. Oh, lebih dari tahun. Bang, apakah masyarakat biasa atau umum seperti umumnya bisa melaporkan seorang advokat ke polisi? Iya, yang kalau kita lihat dulu pada saat dia melontarkan itu dia sedang membela kliennya atau tidak. Kalau dia sedang membela kliennya, maka setiap orang yang pada saat yang dilontarkan dia adalah yang melaporkan adalah orang yang dirugikan. Karena sesuai dengan pelaporan yang pasal 310 KUHP itu adalah orang yang dirugikan secara langsung yang melaporkan. Kalau masyarakat ya tidak bisa karena tidak ada yang dirugikan begitu. Masyarakat secara langsung. Artinya yang bersangkutan merasa dirugikan terus melaporkan ke Dewan Etik dari seorang profesi advokat, ya, itu boleh? Pidananya ya, kalau pidananya orang yang langsung dirugikan misalnya. Tapi kalau masyarakat yang lain terkait masalah meminta kepada Dewan Etik advokat misalnya, itu boleh-boleh saja meminta bahwasanya untuk bisa dipanggil karena sudah melewati dari frame-frame yang ada di dalam kode etik advokat itu. Cukup Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Bang.